Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gua di segmen 5 film dan kali ini gua ada film-film romantis Indonesia terbaru di bulan Agustus tahun 2021. Pokoknya khusus buat kalian yang lagi cari tontonan yang masih fresh dan punya jalan cerita yang unik. Di list kali ini ada beberapa film Indonesia terbaik yang sengaja gue siapin buat kalian semua. Film-filmnya wajib banget masuk ke list tontonan kalian, jangan sampai enggak. Oke, gak usah panjang lebar, buat kalian yang penasaran list filmnya apa aja, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue masih ngingetin ke kalian semua, seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya agar kalian selalu update seputar video-video terbaru dari Next. Oke, ini dia 5 film terbaru di tahun 2021. Film drama romantis terbaru yang masih fresh pertama ini dibuka dengan sebuah drama yang akan membawa para penontonnya ke sebuah perseteruan rumah tangga yang berlangsung antara karakter-karakternya. Film ini berjudul Selesai. Selesai menceritakan tentang Ayu yang berniat untuk menuntut cerai dan meninggalkan rumah yang dia tempati bersama suaminya yaitu Broto. Setelah mengetahui bahwa sang suami kembali menjalin hubungan asmara dengan Anya yang sebenarnya telah menjadi sosok ketiga dalam pernikahan mereka dalam 2 tahun terakhir itu. Langkah Ayu untuk keluar dari rumah tersebut terhenti ketika di saat yang bersamaan ibu mertuanya yaitu Bu Sri datang dan memilih untuk tinggal bersama anak dan menantunya guna menghabiskan masa isolasi wilayah yang sedang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran infeksi di masa pandemi. Film yang mengusung tema perselingkuhan Selesai terasa lebih kompleks dan kelam dibandingkan dengan film sebelumnya yaitu Pretty Boys. Film Selesai bukan hanya masalah drama dan komedi, sang sutradara juga menyelipkan berbagai twist maupun patahan demi patahan untuk mengiring dinamika plot yang disajikan satu persatunya. Setidaknya merangkul penonton tetap setia mendengarkan kisah pertengkaran Ayu dan Broto yang semakin memanas. Deretan cast yang sedikit tapi semuanya mendapatkan alur narasinya masing-masing. Setiap karakter hadir dengan setiap konfliknya sendiri, cuman untuk pengenalan karakternya sendiri kurang mendalam. Contohnya nama Anya dan Dimas yang muncul pas adegan di terakhir-terakhirnya aja. Mungkin di depan juga ada, itu cuman sekilas tapi tetap masih kurang. Film Selesai ini disutradarai oleh Tompi dan dibintangi oleh Ariel Tatum, Gading Martin, Anya Geraldine, Tika Pangabean, Marini Suju Surmano, Imam Darto, dan Faris Nahdi. Film ini yang perdana pada 13 Agustus 2021 dan mendapat skor sebesar 4,7 di IMDb di vote dari 110 pengguna akun dengan di rated dewasa. Film kedua ini diisi dengan film petualangan romantis yang diperankan oleh kedua pemeran yang udah nggak asing banget di dunia romantisme Indonesia. Film ini berjudul Notebook. Film Notebook bercerita tentang seorang guru bernama Rintik yang memutuskan untuk mengabdi di salah satu sekolah yang terletak di Sumba. Perjalanan itu ternyata juga diikuti oleh motif lain, yaitu untuk menghindari perjodohan yang dihadapinya di Jakarta. Namun tanpa disengaja, di Sumba Rintik justru dipertemukan dengan seorang pemuda bernama Arsa. Nah, mungkin seperti judulnya yaitu Notebook. Film ini memang memusatkan kisah dari sudut pandang Rintik tentang apa yang membuat gadis ini memilih ke Sumba, bagaimana perasaannya selama berada di sana, serta tantangan-tantangan apa aja yang dihadapinya ketika menjadi guru. Semua itu dituliskan oleh Rintik ke dalam buku jurnal harian dan disuarakan di beberapa adegan yang memperlihatkan dirinya saat menulis. Dua pemeran yang memang ikonik banget untuk urusan romance Indonesia dipersatukan kembali di film ini, dan penampilannya itu tetap memberikan apa yang penonton mau. Selain kualitas aktor dan aktris yang terbilang baik karena jam terbang dalam layar lebar yang udah nggak perlu diragukan lagi, dari sinematografinya juga Notebook terbilang cukup menyenangkan untuk dilihat. Visualisasi alam luas yang indah di Sumba tersorot dengan sangat bagus. Kesan damainya itu dapat banget untuk film ini. Film Notebook ini disutradarai oleh Karsono Hadi dan dibintangi oleh Amanda Rawls, Dimas Anggara, Tanta Ginting, Kiki Narendra, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 27 Agustus 2021 dan mendapat skor sebesar 7,9 di IMDb di vote dari 12 pengguna akun dengan di rated remaja. Film ketiga ini diisi dengan film yang menawarkan perjuangan ODGJ demi mendapatkan cintanya itu. Film ini berjudul Balada Sepasang Kekasih Gila.
Film ini berkisah tentang dua insan yang saling berseberangan. Yang pertama ada Zarot, seorang lelaki muda yang terlihat berada di ruang isolasi di sebuah rumah sakit jiwa karena pernah membunuh orang-orang yang sering menjatuhkan martabatnya dan sering bertindak kasar kepada orang lain. Yang kedua ada Lastri, perempuan muda yang dipenjara akibat membunuh para lelaki bejat yang memperkosanya secara bergiliran. Film ini secara unik dihadirkan dengan menggunakan narator anak kecil yang sengaja memberitahu kepada penontonnya bahwa dirinya merupakan hasil buah cinta dari kedua orang tuanya itu, yaitu Zarot dan Lastri. Narator ini secara nggak langsung mengisahkan awal mula ayah dan ibunya bertemu. Akting kedua bintang utamanya sangat mumpuni dan salah satu yang terbaik yang pernah gue lihat dalam banyak film yang mereka bintangi selama ini. Sarah Fazira yang melakoni debutnya di film ini setelah sebelumnya menghentak di miniseries Hitam memang sangat mengesankan. Begitu juga dengan Denny Sumargo yang membuat kita terpana melihat aktingnya yang sangat luar biasa. Keduanya sangat layak diperhitungkan terlebih di berbagai ajang festival film Indonesia. Film balada sepasang kekasih gila ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan dibintangi oleh Denny Sumargo, Sarah Fazira dan masih banyak yang lainnya. Film ini dan berdana pada 20 Agustus 2021 dan mendapat skor sebesar 5,2 di IMDb di vote dari 6 pengguna akun dengan di-rated remaja. Di list keempat kita kali ini diisi dengan film romantis yang kisahnya nggak terlalu berat dan enak untuk ditonton. Film ini berjudul Pesan di Balik Awan. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Kirana. Kirana digambarkan sosok yang sempurna, kehidupannya harus tertata dan terencana. Suatu hari dia putus dari pacarnya pada hari anniversary. Kirana menantang takdir untuk mencarikannya pasangan dengan menerbangkan pesan pada sebuah balon. Jika yang menemukan adalah seorang perempuan, dia akan dijadikan teman. Tapi jika seorang laki-laki, dia akan dijadikan pasangan hidup. Balon tersebut membawa segala angan dan pertanyaan dari Kirana. Film Pesan di Balik Awan ini terasa ringan untuk ditonton. Dalam durasinya yang hanya 73 menit, film ini menyajikan konflik yang sangat sederhana. Nyaris sepanjang film, kita hanya disuguhkan dengan proses pendekatan antara Kirana dan Awan yang semakin hari semakin nempel. Dengan jalan cerita yang sederhana, tentunya kalian gak berekspektasi apapun dengan ending di film ini sendiri. Nyatanya di bagian akhir cukup mengejutkan. Sosok Awan yang begitu digagumi ternyata menyimpan satu rahasia yang benar-benar itu gua sendiri gak nyangka. Hal ini cukup berhasil ketika sebuah kisah sederhana menyimpan sisi lain dari salah satu karakternya untuk ditampilkan di akhir film. Film Pesan di Balik Awan ini disutradarai oleh Dian Sanu Prastowo dan dibintangi oleh Hanggini Purindareto, Rafal Hadi, Zendar Meisa Ayu dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 20 Agustus 2021 dengan di-rated remaja. Film romantis terakhir ini diisi dengan film yang masih sama dengan film pertama tentang prahara rumah tangga. Akan tetapi yang satu ini diselipi dengan komedi yang fresh. Film ini berjudul Marriage. Marriage menceritakan tentang Vika dan Mirja, pasangan suami istri yang telah menikah selama 5 tahun. Selama kehidupannya, pernikahan 5 tahun tersebut mereka merasa nggak menemukan kebahagiaan dan selalu bertengkar. Menurut Mirza, Vika adalah istri pemarah yang moodnya seringkali berubah sehingga membuat Mirza yang seorang psikiater memberinya obat antidepresan karena merasa istrinya bipolar. Sedangkan menurut Vika, Mirza seperti anak kecil yang nggak bisa mengurus diri sendiri. Nah, walaupun ceritanya terdengar cukup berat, namun film ini dikemas dengan sentuhan komedi yang mampu membuat gelak tawa penontonnya dan menjadi cerita segar di perdebatan rumah tangga antara Vika dan Mirza. Komedi yang ditawarkan juga sangat natural tanpa dibuat-buat ataupun harus maksa. Begitu juga dengan dialog-dialog yang terjadi antara tokohnya, entah itu antara Vika dan Mirza maupun mereka dengan teman-temannya terasa sangat alami dan mengalir dengan sangat bagus. Adegan klimaks prahara rumah tangga antara Mirza dan Vika menjadi adegan terbaik dalam film ini. Apalagi Ge Pamungkas dan Anastasia mampu memberikan performa yang sangat luar biasa dengan akting yang sangat memukau. Untuk chemistry-nya tentu nggak usah diragukan lagi karena pasangan Vika dan Mirza memang pasangan suami istri di dunia nyata. Film Marriage ini disutradarai oleh Daniel Rifki dan dibintangi oleh Ge Pamungkas, Anastasia Herzigova, Hesti Purwadinata dan masih banyak yang lainnya. Film ini perdana pada 20 Agustus 2021 dan mendapat skor sebesar 7,7 di IMDb di vote dari 6 pengguna akun dengan di-rated remaja.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film romantis Indonesia yang terbaru terkhusus di bulan Agustus ini. Untuk kalian yang mau request rekomendasi film ke gua ataupun yang mau menambahkan film seperti ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Subscribe terus dan selalu support review film dari channel ini. Like video ini jika kalian suka dengan film yang gua rekomendasiin, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gue Ares, see you in the next film.